Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Sambil menunggu teman-teman yang lain hadir, Bu Laila punya ice breaking untuk mengetes fokus kalian pagi-pagi. Fokus tidak nih? Nanti kalau yang sudah tahu jawabannya boleh ditulis di kolom chat. Ya, sambil kita menunggu teman-temannya yang lain hadir. Bagaimana, ada yang sudah dapat jawabannya? Aduh, ini apaan ya? Jangan dibikin pusing ya. Kalau yang belum ketemu, baca lagi dari awal. Harus teliti. Ini berkaitan dengan kebahasaan. Seperti biasa ya, kita tunggu teman-teman yang lain selama 5 menit. Sampai dengan pukul 10 lewat 10 menit. 3 menit lagi. Setelah itu baru kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Ayo, bagaimana? Ada yang sudah dapat jawabannya? Nggak ngerti, Bu. Nggak ngerti. Baca lagi. Itu apa sih, Bu? Kayak benda atau apa? Berkaitan dengan kebahasaan. Menurut kamu, menurut kalian apa? Coba tulis aja di kolom chat, nggak apa-apa. Bagaimana? Alesya, Salsa, ada yang sudah ketemu jawabannya? Nggak. Ini bukan, Bu. Kan ini aku kecil di Cina dan besar di Indonesia. Itu I-nya bukan sih, Bu, permasalahan I-nya. Coba tulis Kan di kolom chat. Baca lagi sampai bawah-bawah. Sesuai sampai tidak? semuanya, Bu. Kan kamu udah ketemu tuh tadi, menurut kamu itu. Kamu buktikan deh sampai bawah. Sampai kalimat yang terakhir nih. Kira-kira benar nggak? Ayo, yang baru bergabung boleh dibaca dulu games ice breaking-nya. 1 menit lagi kita akan memulai pembelajaran ya. Yang sudah tahu jawabannya tulis di kolom chat. Ini boleh lihat kayaknya belum ada yang menulis. Oke ya, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10 lewat 10 menit, maka kita akan memulai pembelajaran. Silakan ditulis dulu di kolom chat. Ayo, boleh hitung sampai 5. 1, 2, 3. Menurut kalian jawabannya apa? Silakan tulis. 4, 5. Ayo, silakan tulis. Siapa nih yang tulis tuh? Oke, ada yang jawab matahari, ada yang jawab huruf I. Ya, baiklah. Ada lagi nggak yang mau menambahkan? Oke, matahari, huruf I. Ya. Oke, kita simpan dulu jawabannya ya. Nanti kita bahas sebelum pembelajaran. Bolehlah akan mulai pembelajaran pada hari ini. Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Speakernya boleh dinyalakan terlebih dahulu karena bolehlah akan tanya jawab dengan kalian. Ya, dinyalakan dulu, nggak apa-apa. Oke, untuk teman-teman yang belum hadir, tolong diinformasikan. Azmi, wajahnya tolong diperlihatkan, Azmi. Nah, oke, wajahnya kelihatan semua ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, kita mulai. Amin. Berdoa dicukupkan. Ya, kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan ice breaking. Mudah-mudahan menambah semangat kalian, menambah keceriaan kita pada pagi hari ini untuk memulai pembelajaran. Kira-kira ada yang mencari jawabannya dari Google nggak? Ice breaking yang tadi? Jujur. Ada. Tidak ada.
Ada yang sudah pernah membaca sebelumnya game seperti itu? Belum ada juga. Oke, kira-kira menurut kalian jawabannya apa? Apakah matahari? Apakah huruf I? Tadi clue-nya dari Bu Laila apa? Tentang kebahasaan kan ya? Berarti I. Ya nggak? Tentang kebahasaan nggak? Berarti I. Coba kita cek dulu. Kita lihat ya, kira-kira betul nggak jawabannya yang ditebak oleh Zafira, kemudian tebak siapa lagi tuh? Nih, kita lihat. Kita buktikan sama-sama. Lihat di layar kalian masing-masing. Aku kecil di Cina. Betul nggak? I-nya di Cina kecil. Iya. Oke, bisa. Mudah-mudahan bisa. Dan besar di Indonesia. Di Indonesia I-nya ini kapital ya. Oke. Aku ada 2 ketika pagi-pagi. Yang tadi jawab matahari. Apakah kalau pagi-pagi matahari ada 2? Enggak. Apakah berubah? Matahari kalau pagi ada 2. Kalau siang jadi 1. Tidak kan? Matahari dari pagi sampai siang sampai sore juga tetap 1, ya kan? Nah, kalau malam aku tidak ada. Bener nggak di kata malam tidak ada huruf I? Iya. Ada. Aku punya kepala. Bener nggak nih huruf I ada kepalanya? Iya. Badannya. Iya. Tapi tidak punya leher. Bener ya? Karena nggak ada sambungannya antara titiknya dengan badannya ya. Malah kalau sudah besar biasanya kepalaku hilang. Nih, huruf kapital tidak ada titiknya, berarti kepalanya hilang, benar. Tanpa aku, dunia dan cinta tak akan pernah ada. Kalau I-nya dihilangkan pada kata dunia, jadi apa? Tuna. Nah, nggak jadi Nah. dunia kan? Nah, Iya. selanjutnya cinta juga tidak ada kan? Aku selalu bersama dengan ibu. Di kata ibu ada huruf I. Tidak pernah bersama ayah. Di ayah tidak ada huruf I. Apalagi bersama anak-anak. Nah, di kata anak-anak juga huruf I-nya nggak ada. Nah, kalau berjalan bersama sapi, aku selalu berada di belakang. Ini ada yang terkecoh mau menjawab bayangan nggak di tadi? Kira-kira. Nah, kalau misalnya kita baca baru sekali, pasti kalau kurang jeli, nah belum mengetahui jawabannya. Karena ini banyak pengecohnya ya, jadi harus betul-betul teliti. Begitu juga kalau menjawab soal bahasa Indonesia, khususnya PG. Kadang-kadang kita baca soal, kemudian lihat pilihan jawaban yang A, oh kayaknya ini betul. Padahal di pilihan jawaban B, C, ataupun D, mungkin ada yang lebih tepat lagi. Ya, jadi ice breaking kali ini ya pembelajarannya adalah harus betul-betul cermat dan teliti. Oke? Ya, tadi siapa yang jawab betul tuh? Coba kita lihat yang jawab betul tadi mana ya? Yang jawabnya huruf I, Ariska, Zafira, kemudian Fatia Zahra, Malaysia. Nah, 3 orang itu. Nah, tepuk tangan dulu untuk ketiga orang itu yang pagi hari ini sudah berhasil menebak ice breaking dari Bu Laila. Untuk pertemuan selanjutnya, kalau misalnya kalian memiliki punya tebak-tebakan seperti itu, boleh kalian kirim ke Google Classroom Bu Laila atau ke WA Ibu. Ya, ke Google Classroom Bahasa Indonesia atau ke WA Ibu. Boleh. Nanti pertemuan berikutnya akan Bu Laila munculkan. Ya. Baik, kita akan mulai masuk ke materi. Ini sudah gabung semuanya ya, alhamdulillah lengkap pada hari ini. Mudah-mudahan sampai selesai tidak ada yang terkendala koneksi. Kita akan mulai membahas materi. Pada pagi hari ini, apa materinya yang mau kita pelajari? Dinyalakan dulu speakernya semuanya. Ayo, materinya apa yang akan kita pelajari? Struktur dan ciri kebahasaan. Percobaan. Pintar. Kalian sudah buka Google Classroom-nya kan ya? Sudah. Di situ ada petunjuk pembelajaran kan? Ya. Iya, ada petunjuk nomor 2. Sudah dilaksanakan belum petunjuk nomor 2-nya? Apa petunjuk nomor 2-nya? Membaca struktur Dan ciri kebahasaan. Iya, membaca dari berbagai sumber, boleh dari buku, boleh dari internet. Sudah dibaca belum?
Ayo, Ya. sudah dibaca? Kalau sudah dibaca, bolehlah mau tanya. Struktur dalam teks laporan percobaan ada apa saja ya? Siapa yang mau jawab? Judul, tujuan, Ada judul, bagus. Kemudian, alat, ya, Hasil percobaan, kesimpulan, Percobaan, kesimpulan, kesimpulan, waktu. apa waktu? Atau lihatnya di Google ada waktu juga. Oh, ada waktu. Baik, nanti kita akan lihat apakah benar di teks laporan percobaan ada waktu atau tidak. Terus apa lagi? Langkah-langkah, kemudian hasilnya, dan terakhir Iya. pembahasan. ya, ada pembahasannya juga. Oke. Kemudian ciri kebahasaannya menggunakan kata-kata apa saja dalam teks laporan percobaan? Bersifat fakta. Apa? Bersifat fakta. Bersifat fakta. Kata-kata atau kalimat-kalimatnya yang digunakan dalam teks laporan percobaan apa aja? Sinonim, betul. Terus apa lagi? Ayo yang lainnya suaranya dikeluarkan. Kalimat majemuk, Kalimat majemuk. Baik, nanti akan kita lihat ya yang seperti apa. Kemudian apa lagi? kata hubung, Kata hubung. Ada lagi? kata rujukan, Kata rujukan. Terus apa lagi? Ayo. Kalian membacanya dari mana? Sumbernya dari mana? Dari buku atau dari Internet. Oh, dari internet. internet. Oke. Ada lagi nggak? Siapa lagi yang mau mengemukakan pendapatnya setelah kalian baca tadi? Cukup? Bagaimana? Cukup dulu? Ya, cukup dulu ya. Baik. Tadi teman-temannya sudah menyebutkan strukturnya, ada tujuan, ada alat dan bahan, kemudian ada yang jawab pembahasan, ada yang jawab hasil percobaan. Nah, nanti kita akan lihat strukturnya yang sesuai itu seperti apa sih, yang lengkap tuh bagaimana sih. Nah, ciri kebahasannya juga sama. Nanti boleh akan tambahkan ya, secara keseluruhan dari strukturnya apa yang tadi teman-temannya sebutkan itu sudah sesuai, tinggal nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya. Untuk ciri kebahasaannya tadi ada nggak yang ketemu kata bilangan, kemudian menggunakan kata perintah, Kalimat perintah. ada nggak yang baca seperti itu? Iya, benar. Ya, Bu. Ada kalimat perintah, Ilham yang menemukan ya. Ada yang menggunakan kata perintah. Terus apalagi nih, nanti sinonim seperti apa, contohnya di bagian mana, kita akan bahas yuk sekarang. Nih, simak baik-baik. Kalau ada yang perlu ditanyakan, nanti silakan langsung tanya. Oke, sekarang kita fokus ya. Nah, matanya sekarang lihat ke layar laptop atau handphonenya semua yang menunjukkan yang ada tampilan PowerPoint dari Bu Laila. Kita akan bahas. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari lebih lanjut sesuai dengan tadi yang sudah kalian baca. Mudah-mudahan semuanya sudah baca. Kalau yang belum, berarti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya wajib mengikuti petunjuk pembelajarannya, ya, supaya nyambung. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Jadi, setelah kalian melakukan pembelajaran pada hari ini, kalian diharapkan mampu untuk, nih, ada 3. Kamu harus mampu memahami struktur dari laporan teks percobaan. Yang tadinya kamu masih bingung, benar nggak sih di teks laporan percobaan tuh ada hasil? Apakah ada hasil? Apakah ada pembahasan? Apakah ada alat dan bahan? Nah, nanti susunannya seperti apa harus tahu. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mengetahui yang sudah lengkapnya, yang sudah jelasnya ya. Kemudian, yang kedua, kalian diharapkan mampu memahami ciri-ciri kebahasaannya. Jadi, dalam teks laporan percobaan itu harus ada kata-kata apa sih? Kita bisa menemukan penggunaan kata-kata apa sih? Apakah kata perintah? Seperti apa contohnya?
Kemudian apakah ada kata-kata lain yang dapat kita temukan dalam teks laporan percobaan? Nah, kalian diharapkan mampu seperti itu ya. Lebih kepada bahasa-bahasa yang digunakan. Kemudian yang ketiga, kalian setelah sudah mengetahui strukturnya yang lengkap bagaimana, kebahasaannya yang digunakan apa saja, kalian diharapkan mampu untuk menganalisis. Udah tahu strukturnya yang lengkap bagaimana, sudah tahu bahasanya yang digunakan apa saja, kamu menganalisis. Apa sih artinya menganalisis? Menganalisis berarti bisa menemukan, mencari, bisa juga mengoreksi apakah teks tersebut sudah lengkap atau belum. Kalau belum lengkap, apa yang masih kurang? Nah, itu namanya menganalisis. Ya, mudah-mudahan setelah pembelajaran ini kalian sudah mampu ketiga hal ini. Oke, yang pertama kita akan bahas yaitu strukturnya. Tadi sudah disebutkan, mudah-mudahan masih ingat nih, teman-temannya sudah menyebutkan. Minggu lalu kalian juga sudah menuliskan ya simpulan dari teks laporan. Oke, ini adalah pembahasan yang pertama yaitu struktur. Tadi temannya menyebutkan yang pertama ada apa? Judul. Ya, tadi teman-temannya menyebutkan ada judul. Nih, betul nggak? Nah, Iya. ini adalah susunan struktur ya bentuk teks laporan percobaan. Pertama diawali dengan judul. Kalau judul ada yang masih mau ditanyakan tidak? Judul itu apa? Ya, speakernya boleh dinyalakan. Judul udah tahu semua kan kalau judul? Sudah. Berarti kalau judul biasanya letaknya di atas ya. Di atas. Ya, di awal. Kemudian setelah judul ada tujuan. Tujuan isinya apa? Tujuan isinya adalah apa sih manfaat atau apa sih kenapa sih harus melakukan percobaan tersebut? Ya, untuk apa percobaan tersebut kamu lakukan? Itu adalah isi dari tujuan. Gitu. Kemudian yang berikutnya, alat dan bahan, berarti benda-benda apa saja atau bahan-bahan apa saja yang digunakan ketika ingin melakukan percobaan tersebut. Contoh yang kemarin, percobaan apa tuh yang melalui video itu? Percobaan Pembuatan lampu lava. Pembuatan lampu lava. Judulnya sudah ada belum? Sudah. Sudah ada, yaitu membuat lampu lava. Tujuannya sudah ada. Sudah kamu temukan Sudah. juga ya. Sudah. Alat dan bahannya Sudah. juga ditemukan. Sudah. Nah, kalau langkah kerja itu apa? Cara pembuatan. Pembuatannya. Iya, cara pembuatannya. Pembuatannya. Runtutan pembuatannya. Bagaimana langkah-langkahnya, prosedurnya, ya. Kemudian hasil percobaan. Ya. Hasil percobaan gimana? Reaksi apa yang terjadi, begitu kan ya? Pada saat kita melakukan percobaan kan kita mengamati, ya. Nah, hasil pengamatan itu ada di sini. Kemudian kalau misalnya untuk hasil percobaan, Bu Lela mau berikan catatan sedikit. Kemarin ada yang menuliskan hasil percobaan berhasil. Benar nggak seperti itu? Tepat tidak kalau hasil percobaan berhasil? Tidak berhasil? Tepat belum? Kurang tepat. Kurang tepat. Seharusnya hasil percobaan Belum itu adalah tepat. pembahasan. Tadi ada yang menyebutkan pembahasan kan? Nah, di sini nggak ada nih Ada. pembahasan. Pembahasan itu masuk ke dalam hasil percobaan. Gitu. Jadi, kalau kamu menulis hasil percobaan, isinya harus lengkap. Yang terjadi apa? Bagaimana reaksinya? Ada perubahan apa? Nah, itu adalah isi dari hasil percobaan. Harus ditulis lengkap. Gitu. Terakhir adalah kesimpulan. Kalau kesimpulan, baru kamu boleh menuliskan berhasil atau tidaknya percobaan tersebut. Kalau misalnya berhasil, kamu jelaskan keberhasilannya disebabkan karena apa. Kalau belum berhasil atau tidak berhasil,
berikan penjelasannya kenapa tidak berhasilnya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Sudah lebih jelas ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti diminta untuk menganalisis struktur lengkap atau tidaknya, kamu analisis apakah judulnya sudah ada, apakah tujuannya ada, alat dan bahannya ada, seterusnya sampai kesimpulannya ada atau tidak nih. Kalau misalnya lengkap semuanya ada, berarti itu sudah lengkap, teks laporan percobaannya sudah sesuai strukturnya. Bu, lengkap tapi pindah-pindah, lompat-lompat. Judul, alat dan bahan dulu, tujuan, itu bagaimana? Nah, kamu harus bisa menganalisis. Seharusnya urutannya seperti ini, gitu. Harus urut, ya. Oke, Ibu lanjutkan. Kalau untuk strukturnya sudah lebih paham, sekarang kita masuk ke kebahasaannya. Apa saja sih kata-kata atau kalimat-kalimat yang digunakan dalam teks laporan percobaan? Nah, ini Bu Lela sudah simpulkan ada 4. Ya, ada 4 poin. Yang pertama, menggunakan sinonim dan antonim. Sinonim apa sinonim? Sinonim apa sinonim? Persamaan kata. Contohnya, kata apa dengan kata apa? Aku, sinonimnya apa? Saya. Kemudian kalau misalnya terang, sinonimnya apa? Silau, jelas. Kemudian bangku, sinonimnya apa? Kursi. Bisa ya? Sinonim seperti itu ya, contoh-contohnya ya. Nanti akan kalian latihan untuk menemukan sinonim dan antonim. Kalau antonim, contohnya bagaimana? Gimana? Kebalikannya, berlawanan. Iya, berlawanan. Contohnya, Aku kamu. Gelap, Kamu. malam. gelap, terang. Terang, gelap terang. Kemudian apa lagi? Ayo, apa lagi? Kanan, Bersih. kiri. Bersih, kotor. Kotor, kanan, kiri, boleh. Ya, itu adalah contoh-contoh dari antonim. Ya, lanjut. Setelah menggunakan sinonim dan antonim, kemudian ada juga menggunakan kata bilangan. Contohnya apa kata bilangan? Kalau di teks laporan percobaan biasanya kata bilangan ada di alat dan bahan. Contohnya gimana kata bilangan? Kata yang memiliki makna menunjukkan bilangan. Apa contohnya? Ayo, kata yang menunjukkan angka. Menggunakan bukan sih, Bu? Bukan, kalau menggunakan itu kata kerja. Ayo. 1 itu kata menunjukkan bilangan bukan? Iya. Iya, berarti apa? Yang kemarin tuh ada tuh masukkan 1/8. Masukkan 1/8 air dalam Nah, botol. yang mana kata bilangannya, Zafira? 1/8. 1/8, betul, pintar. Itu contoh-contohnya ya. Kemudian kalau menggunakan kalimat perintah, apa contoh kalimat perintah? Masukkan Air ke dalam botol. Yang mana kata perintahnya? Masukkan. Betul. Lanjut, menggunakan kata hubung atau konjungsi. Ada nggak di situ contohnya? Yo. Gimana contohnya? Kata hubung. Kata hubung apa aja sih kata hubung? Oleh karena itu. Oleh karena itu, pinter. Bisa itu. Gimana kalimatnya yang menggunakan kata hubung? Dan. Yo, Anggi. Gimana Gi kalimatnya Gi? Lihat aja dari yang teks laporan percobaan kemarin. Yang lampu lava itu, ada nggak kata hubung di situ? Ayo, tadi udah betul tuh kamu, dan tinggal buatkan kalimatnya. Bagaimana? Ayo Anggi. Nggak ada, Bu, contohnya. Belum ada contohnya. Yang lain ada yang mau menambahkan?
Atun, bisa Tun? Misalnya gimana? Campurkan air Dengan. dan minyak ke dalam botol. Mana kata hubungnya? Dan Dan. Betul. Itu ya. Itu contohnya yang sudah diterapkan di dalam teks laporan percobaan. Nah, ini Bu Laila berikan penjelasannya tuh. Nih, menggunakan sinonim dan antonim. Ini penjelasannya, ini contohnya. Ya, nanti PowerPoint ini Bu Laila akan masukkan ke Google Classroom-nya. Jadi nanti kalau misalnya kalian latihan terus kalian masih ada yang bingung, bisa baca-baca kembali penjelasannya. Ya, ini contohnya tuh. Ini contoh yang ada di dalam teks laporan percobaan kalimatnya. Ya, nih. Teleskop dapat membuat benda jauh menjadi tampak jelas dan terang. Jelas dengan terang itu adalah bersinonim. Ya, kemudian nih antonim, menyala dengan padam itu antonim. Nah, kemudian menggunakan kata bilangan. Nih, ini biasanya ada di alat dan bahan atau di langkah-langkah bisa juga. 1 botol air mineral ukuran sedang. Mana kata bilangannya? Ini, 1. Kemudian 100 ml air. Mana kata bilangannya? Ini, 100 ml. Masukkan 1/8 nih yang tadi dicontohkan oleh Zafira ya. 1/8. Ini adalah contohnya. Bagaimana? Sudah lebih paham? Bisa dipahami? Oke, nanti kalau misalnya Bu Laila minta tolong untuk mencari contoh-contoh seperti ini bisa ya? Insya Allah bisa, diusahakan bisa. Lanjut, ini adalah kalimat perintah. Nah, apabila Bu Laila minta kalian menuliskan kalimat perintah, kalau kalimat berarti harus ditulis dari awal sampai akhir, satu kalimat utuh. Tapi kalau kamu hanya diminta kata perintah, ini kan kalimat perintah ya, kata perintahnya yang mana? campurkan. Yang ini, campurkan. Ya, ini kata perintahnya yang ditebal-tebalkan, itu contohnya. Kemudian terakhir, menggunakan kata hubung atau konjungsi. Nih ada dan, kemudian tetapi, apabila, saat, jika, hingga, meskipun, dan lain-lain. Masih banyak lagi nih. Ya, konjungsi itu banyak. Jadi ini titik-titik-titik, nanti kamu coba cari sendiri. Konjungsi itu apa aja. Ya, di dalam teks laporan percobaan tuh pasti menggunakan konjungsi. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah mengerti? Tidak ada. Sudah. Biar Bu Laila perlu bukti. Benar nggak nih kalian itu mengerti, kalian itu paham? Jadi latihan ya. Latihan ya. Latihannya cukup 2 soal saja. Nih, soalnya hanya 2. Bu Laila berikan penjelasan terlebih dahulu untuk soalnya. Yang nomor 1, apakah teks laporan percobaan tersebut sudah lengkap atau belum? Lengkap atau belumnya dilihat dari apa? Dilihat dari strukturnya. Ya, yang tadi kan kita sudah pelajari strukturnya apa saja yang seharusnya ada. Nah, nanti kalian lihat di teks yang halaman 17 sampai 20, apakah strukturnya sudah lengkap atau belum? Kalau sudah lengkap, kalian jelaskan lengkapnya karena ada apa saja. Ya, kalau belum lengkap, kamu beri juga penjelasan. Yang kurang apa, yang sudah ada apa. Ya, jadi harus diberi penjelasan. Kemudian yang kedua, temukan sebanyak-banyaknya kata bilangan, kata perintah, dan kata penghubung atau konjungsi tadi. Dari mulai halaman 17 sampai 20 kamu tulis tuh kata-kata bilangan apa saja yang ada di situ, kata perintah ada apa saja, kata hubung ada apa saja. Oke, kalau misalnya kamu menemukan kata hubung dan banyak dari pertama sampai terakhir, cukup ditulis 1 kali saja. Gitu. Ya, dengan kalau menemukan kata yang sama cukup ditulis 1 kali saja. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk latihan soalnya? Bagaimana?
Sudah mengerti semuanya untuk soal-soalnya? Ya udah. Kalau begitu setelah Zoom meeting ini kalian nanti langsung mengerjakan latihan soalnya yang 2 soal itu, dikumpulkannya paling lambat hari ini juga. Jam pembelajaran bahasa Indonesia selesai, berarti pukul 11:20 gitu. Cukup kan ya? Cukup, harus cukup. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita tadi diawali sudah ada ice breaking-nya. Sekarang di akhir juga bolehlah mau ice breaking juga. Ice breaking-nya ngapain? Ice breaking-nya yaitu foto bersama. Ya, yang wajahnya belum terlihat, ayo diperlihatkan dulu. Yang kerudungnya masih belum rapi, dirapikan supaya cantik, supaya ganteng. Rambutnya juga. Kita mau foto bersama. Oke, dah, sudah siap belum semuanya? Siap ya? Aswar, wajahnya ya Aswar supaya kelihatan. Diperbaiki posisi duduknya. Oke, baik. Bu Lala hitung sampai 3, semuanya senyum ya. Yo, 1, 2, 3, senyum. Oke, sekali lagi mau bergaya bebas? Silakan. 1, 2, 3. Oke, dah tepuk tangan untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya tetap lengkap seperti ini. Bolehlah senang nih kalau lengkap kayak begini. Ya, jadinya belajarnya bisa sampai semuanya dan kita bisa silaturahmi semuanya dengan walaupun tidak dengan tatap muka ya, secara langsung tapi bisa dengan virtual. Oh, si Asmi lagi di Taman Bunga-Bunga ya? Ya, Bu. Ya sudah. Oke, langsung setelah ini kalian lanjutkan pembelajarannya secara mandiri ya. Bu Lela akan pantau siapa yang sudah mengerjakan. Kalau ada yang masih belum tepat, akan Bu Lela berikan komentar supaya kalian bisa perbaiki lagi. Oke? Ya, baiklah. Itu saja pembelajaran kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat masih. Amin. Ya, insya Allah, amin. Itu saja dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.